Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah yang dengan kita memujinya kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampunannya, berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dampak dari dosa-dosa kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, teladan kita yang terbaik, pembimbing kita semuanya menuju ke surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam mengikutinya, mempelajari sunnahnya, dan melembutkan hati kita untuk senantiasa tunduk terhadap syariat yang telah beliau bawa. Alhamdulillah juga pada pertemuan ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kemampuan dan kemudahan, di mana fadilah yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat isya dari maghrib, lebih-lebih diisi dengan majelis ilmu, dijanjikan oleh Allah dengan naungan rahmat, dijanjikan oleh Allah dengan doa para malaikat. Tinggal kita mengikhlaskan diri dan memperbaiki niat kita masing-masing di dalamnya. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan membacakan tafsir dari surah Al-Kahfi ayat 28, ayat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Sebelumnya kita telah belajar tentang sunnatullah yang harus diikuti dan dipelajari supaya kita tidak kaget mendapati gesekan dan benturan di dalam hidup ini, karena demikianlah dunia memang diciptakan oleh Allah, yang kemudian diakhiri wala yajiduna min dunihi multahada, dan kalian tidak akan mendapati selain daripada Allah tempat bersandar, memohon pertolongan, meminta perlindungan, dan seterusnya. Maka kini Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema
di dalam pembahasan ayat ini kita beri judul bersabar dengan orang-orang yang soleh. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Wasbir, dan sabarkanlah nafsaka, jiwamu, wahai Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya, bil ghadati wal 'ashyi, pada waktu pagi dan petang, yuriduna wajhahu, yang mereka itu berharap wajahnya. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kamu palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, yang engkau inginkan dengan keberpalingan itu perhiasan atau kemewahan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah kamu mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu, dan adalah perkaranya itu furqan, melewati batas. Ya, ini sebetulnya furqan dalam terjemahan Departemen Agama ini terbatas, ya. Nanti kita ambil dari tafsirnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata wasbir. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ghairahu uswatahu fil awamiri wan nawahi ay yasbira nafsahu ma'al mu'minin ubadil munibin. Allah memerintahkan nabinya Muhammad dan yang lainnya yang merupakan pengikutnya di dalam perintah dan larangan untuk bersabar, mensabarkan
jiwanya bersama dengan orang-orang yang beriman, yang ahli ibadah, yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Ya. Ini kata As-Sa'di, wasbir, bersabarlah. Sabar itu dalam atau secara bahasa ia bermakna habisun nafsi, menahan diri. Kata para ulama, kenapa kemudian menahan diri itu disebut dengan sabar? Karena terangkai di dalamnya, terikat padanya 3 bagian manusia. Ya. Pertama adalah jiwanya. Jiwanya hendaknya tenang dan tidak panik. Itu pertama. Seorang yang kemudian mengalami suatu benturan, hal yang menimpa, yang menyusahkan, entah kehilangan atau dikurangi yang merupakan haknya, atau dirampas oleh orang lain dan sebagainya. Ini biasanya hilang ketenangan dalam dirinya, panik, bisa menjadi dia marah, bisa menjadi dia galau. Ini pertama adalah hendaknya sabar, tenang. Ini kata para ulama, solusi pertama agar seseorang itu bisa menyelesaikan masalahnya, menenangkan diri, tenang dulu. Kenapa? Karena orang yang di saat benturan pertama sudah tidak bisa menenangkan diri, maka tidaklah berguna baginya segala solusi, masukan orang lain. Kalau dia sudah tidak tenang, maka hilang kejernihan hati dan pikirannya, menjadi pendek pandangannya. Karena itu solusi pertama, hendaknya seseorang itu sabar, tenang. Yang kedua adalah tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Dan sabar itu adalah pada benturan pertama. Itulah yang dikatakan sabar. Kalau kemudian waktu sudah berlalu, maka itu bukan sabar. Ya. Pagi misalnya dia kecelakaan, kakinya patah, dia harus tenang. Di saat dia tenang, itulah sabar. Kalau kemudian di saat kakinya patah dia meronta, baru kemudian berlalu, sadar ini adalah kecelakaan, tidak disengaja dan sebagainya, lalu dia diam, itu bukan sabar. Ya. Itu namanya sudah menerima keadaan, mau gimana lagi gitu. Nah, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar, yang disebut dengan sabar itu adalah saat benturan pertama. Nah, itu terbentur, sabar di situ ya. Yang ketiga adalah terkait dengan tindakan tubuhnya. Panik, mulutnya bicara, tangan dan kakinya bergerak. Ini sudah sempurna, kesabaran tidak ada dalam dirinya. Kalau kemudian tenang, mulutnya diam,
kemudian tubuhnya juga tidak bergerak. Nah, inilah yang dikatakan dengan sabar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi bagi orang yang kemudian marah. Bagaimana kalau kemudian seseorang itu marah? Kalau kamu berdiri hendaknya duduk, kalau kamu duduk hendaknya berbaring. Rebahkan dirimu. Kalau kemudian marah saat duduk dia berdiri, marah. Habis sudah semuanya. Ini sabar. Nafsaka, makanya terkait kesabaran itu dengan jiwa. Ya. Karena ini adalah poin pertama, seseorang itu bisa sabar. Seperti tadi, tenang, tidak panik, ya, tidak marah. Apalagi kemudian disertai mulutnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seseorang lawan dari sabar itu adalah marah. Ya. Kata para ulama ahli ilmu kita, marah itu adalah percikan api yang dihidupkan oleh setan. Cara memadamkannya adalah dengan istighfar atau ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabarkan dirimu, jiwamu, tenangkan. Pertama, tenangkan. Tadi jangan banyak mengadu, jangan banyak bergerak, bertingkah, entah dengan menyakiti, mengganggu, bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya. Kata Sadi, ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman, yang memiliki nilai iman dalam dirinya. Al-ubbah, ahli ibadah. Kata para ulama, yang disebut ahli ibadah di dalam Islam, masih ingat siapa ahli ibadah dalam Islam? Ini kok senyap ini, nggak ada yang jawab. Siapa? Ahli ibadah di dalam Islam, ahlu tauhid. Ya, ahlu tauhid, ahli ibadah. Kata Ibnu Abbas, setiap ada kata di dalam Al-Quran, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, maksudnya adalah wahidullah, tunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Kenapa demikian maknanya? Karena kalau cuman maknanya adalah beribadahlah kepada Allah, orang-orang musyrik di zaman Nabi sudah beribadah kepada Allah, tapi peribadatan mereka dibatalkan oleh Allah karena menyekutukan Allah. Kalau semata-mata perintah ibadah bukan tauhid, maka orang musyrik sudah melaksanakan kata ibadah itu. Ya, jadi kata ibadah dalam Islam terkait dengan apa? Tauhid, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munibin, yang senantiasa bertaubat. Dasadi, yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu maknanya adalah kembali. Dikatakan di sini bil ghadati wal ashyi. Ghadat itu adalah kata jamak. Ya. Kata jamak daripada ghadan, pagi. Artinya setiap pagi dia. Wal ashyi, dan setiap sore. Makanya dikatakan munibina ilallah, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah mereka orang-orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah. Tiap azan mereka selalu hadir di masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Itulah maksudnya. Yuriduna wajah Allah,
bidzalika yuriduna bidzalika wajh Allah, menginginkan dengan hal itu wajah Allah. Fawasafahum bil ibadati wal ikhlas fiha, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan ibadah dan ikhlas di dalamnya. Pertama istiqomah, yang kedua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata istiqomah, mudawamah, senantiasa, itu sudah mengena ketika 4 bulan, ketika 1 tahun, ketika 2 tahun, tapi bertahun-tahun jarang orang seperti itu, apalagi takmir masjid ya. Nah ini biasanya dalam kelembagaan di masjid ada seksi dakwah, ada bendahara, ada seksi ini, seksi itu, ya kan? Ketika rapat misalnya memberikan pendapat, kadang pendapatnya tidak didengar, pindah masjid dia, atau jabatannya diturunkan, pindah dia masjid lain, padahal tidak ada masalah bagi dia, boleh di depan, boleh di belakang. Atau dia seorang imam diturunkan jadi imam karena sudah tua ya, bacaannya membuat orang tidak semangat lagi sholat, diganti dengan yang muda, mutung dia dari masjid. Ini bukan orang yang sabar ya, bukan orang yang ikhlas. Ada sesuatu. Kenapa kemudian dia istiqomah? Ketika sesuatu itu diambil darinya, dia pindah, dia tidak istiqomah lagi. Nah, ini banyak terjadi. Itu bukan ikhlas namanya. Jadi harus, siapa yang kita harus sabar berteman dengannya? Mereka adalah orang yang ahli ibadah, yang ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Gak ada masalah di belakang, di depan ya, jadi takmir atau tidak, tetap dia ada. Di daerah Ana itu pertamanya dia giat sekali ya, kajian senantiasa ikut ya, ada acara apa di masjid selalu ada, jamaah tidak pernah absen. Dia termasuk seksi kebersihan ya, dikeluarkan dia dari seksi kebersihan, belas dia nggak pernah ke masjid lagi. Bahkan ya ikut masjidnya ahli bid'ah. Pertamanya luar biasa, ada kajian selalu bertanya bagaimana hukumnya ini Ustaz, dan seterusnya. Ini banyak model orang-orang seperti ini. Nah, itu bukan ikhlas namanya. Asadi melanjutkan, fafihal amru bisuhbatil akhyar wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim wa mukhalaqatihim wa in kanu fuqara fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Maka di dalam ayat ini ada perintah untuk senantiasa berteman dengan orang-orang pilihan. Ada orang-orang yang istiqomah ke masjid, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah, itu orang-orang pilihan. Iya, orang-orang pilihan. Kalau antum melihat ada seseorang bisa masuk di perusahaan besar karena kepandaiannya, maka orang yang istiqomah datang ke masjid itu karena keimanannya. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memang mereka ini. Jadi seberapapun derajat pekerjaan dan pangkat orang yang istiqomah menuju masjid, senantiasa di masjid, itu adalah orang-orang pilihan di sisi Allah. Kita diperintah untuk bersabar, berteman dengan mereka. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, dan memaksa diri, mempersungguh diri kita ini
di dalam bersahabat dengan mereka, mensabarkan diri di dalam berteman dengan mereka. Kendati pun mereka adalah orang yang soleh, ahli ibadah, rajin ke masjid, mereka juga manusia, gitu maksudnya. Paham? Artinya bukan orang yang lepas dari kesalahan dalam bicara, dalam bersikap, dalam berbuat, dalam memilih, dalam pakaiannya, dalam tindak lakunya. Kadang kita karena kesalahan sudah tidak mau berteman lagi, seolah kita adalah malaikat yang tidak pernah salah. Nah, sini salahnya kita berteman dengan orang. Teman yang baik itu adalah memberikan maaf kepada temannya yang lain di saat salah, yang dianggap tidak ada apa-apa. Jadi kita misalnya berteman, bersahabat dengan seseorang agar persahabatan itu senantiasa kekal, baik, harmonis, ya mengabaikan kesalahannya dan mengerti akan kekurangannya. Itu utamanya adalah di dalam hal kita bersahabat dengan orang yang soleh itu, sabar mendengar nasihat mereka. Kadang ya berkaitan nasihat itu menurut kita dengan kehormatan, ya kan? Banyak dari kita kecewa, tersinggung di saat dinasehati karena merasa direndahkan, dikecilkan, dianggap tidak tahu, padahal bukan. Kata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, teman yang baik adalah teman yang menasehati kamu di saat salah. Itulah teman yang terbaik. Kalau teman tidak melihat kamu salah benar, selalu didukung dan dibenarkan, itu bukan teman namanya. Lihat saja nanti saat kamu jatuh, saat kamu tidak jaya, mereka akan meninggalkanmu. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'di di dalam menafsirkan ayat ini, memaksa diri untuk bersahabat dengan mereka, sabar dengan kata-kata mereka, sikap mereka, tidak akan selalu baik dan tidak akan selalu seperti yang kita harapkan. Kita istiqomah di masjid itulah, ada saja yang mengganggu, dan biasanya orang yang berniat untuk istiqomah itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, waj'alna ba'dukum li ba'din fitnah, dan kami telah menjadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain penguji. Yani ini adalah merupakan rekayasa dari Allah, memang sudah ya, diuji tanpa ada unsur kesengajaan. Memang sudah dijadikan seperti itu kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersama dengan mereka walaupun mereka adalah orang yang fakir. Nah, kadang kebanyakan orang itu mau berteman dengan seseorang karena menguntungkan, mau tinggal di suatu tempat karena itu baik bagi dirinya. Nah, tidak selalu kita berteman dengan seseorang itu mendapatkan kebaikan dalam hal duniawi. Nah, kebanyakan pertimbangan manusia itu adalah kebaikan duniawi yang dikedepankan. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila.
Sungguhnya mereka itu kebanyakan, kata Allah, lebih suka, lebih senang kepada sesuatu yang segera dan melupakan sesuatu yang ditunda untuk mereka di hari yang sangat berat. Karena sesungguhnya, kata Asadi, walaupun mereka itu adalah orang yang fakir, ya. Orang fakir itu biasanya apa? Fakir, fuqara, itu biasanya banyak kebutuhan, Pak. Esroya asrokada, ya kan? Jadi kita mengeluh, sebelum kita mengeluh mereka sudah mengeluh. Ini namanya teman yang fakir. Ini juga kita harus sabar dengan mereka, melihat kebutuhan mereka, kemudian membantu mereka. Ini perintah Allah. Karena sesungguhnya di dalam berteman dengan mereka terdapat faedah yang banyak, yang tidak bisa dihitung jumlahnya, utamanya di akhirat nanti. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nanti ketika orang-orang ahli surga itu sudah masuk surga, ya, perangkat takmir masjid itu sudah masuk surga semuanya. Mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kalian inginkan sekarang? Ya Allah, kata mereka dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, mereka teman-teman kami yang dahulu biasa sholat di masjid bersama kami, yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yasaddaquna ma'ana, yang mereka bersedekah dengan kami, berzakat dengan kami, berpuasa dengan kami, dahulu di masjid itu tidak ada bersama kami. Mohon mereka itu disandingkan bersama kami. Nah, ini diantara faedah yang besar. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, kamu jalan berangkat sana ke neraka, cari temanmu, cari temanmu di sana. Siapa dari mereka yang masih memiliki benih di dalam hatinya, walaupun sebesar biji kurma, selamatkan. Ya, sebesar biji kurma, selamatkan. Berangkat, diambil, diangkat yang sebesar biji kurma keimanannya, kembali lagi. Mereka, ya Allah, masih banyak di sana. Diturunkan lagi oleh Allah, cari di sana yang separuh biji kurma. Kembali lagi mereka, masih banyak ya Allah teman-teman kami di sana. Cari yang di sana, walaupun hanya sebesar biji zarrah kebaikan. Ini diantara faedah yang paling besar, selamat dan menyelamatkan, diberi syafaat nanti di hari kiamat. Ya, ini diantara fawaid seseorang yang gemar sholat berjamaah. Adapun orang-orang yang gemar sholatnya di rumah, absennya ke masjid hanya Jumatan saja, nggak masuk ini. Jadi yang masuk itu adalah yang istiqomah di masjid. Nah, kita itu yang ke masjid kan beda-beda nilai keikhlasannya, ilmu pengetahuannya, ya kan, niatnya. Yang penting istiqomah, sabar ke masjid, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Ini kan faedah yang besar. Entah yang ke masjidnya terburu-buru, ya, entah yang ke masjidnya sering kritik imam, imamnya panjang-panjang dikritik, ya kan? Sholatnya jarak antara azan dan iqamah terlalu lama dikritik, ya? Azannya selalu terlambat dikritik. Yang senang kritik disamakan. Yang penting sabar. Selain daripada itu,
faedah di dunia. Orang yang pergi ke masjid itu kan tingkat ekonomi dan kesibukannya itu berbeda-beda, ya kan? Tapi sama kalau waktu azan hadir. Gangguan dan tanggungan di keluarganya berbeda-beda. Tapi saat azan di masjid tetap hadir sama. Lah kebanyakan orang nggak datang ke masjid itu apa? Biasanya alasannya banyak kesibukan. Dikira yang datang ke masjid tiap hari itu udah sibuk. Nggak datang ke masjid kenapa? Karena ada masalah. Dikira yang datang ke masjid nggak ada masalah karena banyak hutang, karena ini, karena itu. Banyak pelajaran. Si fulan itu ternyata walaupun banyak tanggungan, banyak kesibukan, hadir di masjid. Lah saya banyak pelajaran. Ada yang sudah tua pakai tongkat pergi ke masjid. Masa saya sehat, jalannya, matanya masih normal, ya kan, tidak ada penyakit, tidak pergi ke masjid? Banyak pelajaran. Utamanya kita bisa mendengar cerita solusi dalam masalah-masalahnya. Utamanya adalah memberikan kita semangat. Ya, memberikan kita semangat yang biasanya cuman hadir ke masjid sholat berjamaah ditambah dengan sholat sunnah. Yang biasanya tidak pernah baca Al-Quran ditambah dengan baca Al-Quran. Kebaikan yang tidak terhingga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Dan janganlah kamu palingkan penglihatanmu dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Tak saja, yakni jangan kamu angkat tarfa'u anhum nadharaka, kamu angkat pandanganmu dari mereka. Artinya ini orang yang senantiasa pergi ke masjid istiqomah, hendaknya mereka kita jadikan teladan, Pak. Gambaran dalam hidup kita. Pelajaran. Itu hendaknya. Jangan melihat yang lain. Karena mengharap perhiasan kehidupan dunia. Sering keluar, sering pergi ke tempat hiburan, kemudian absen dari masjid saat azan. Ini jangan, hindari. Bagaimanapun kesibukanmu, bagaimanapun masalahmu, selalu sabar di saat azan hadir. Lihat orang-orang yang istiqomah itu. Kenapa? Karena kalau pindah pandanganmu dari mereka, kamu sudah melihat dunia luar, ini adalah bahaya. Fa inna hadza darrun ghairu nafi. Ini adalah bahaya, tidak manfaat. Perhiasan, zina, perhiasan itu indah di luar. Zuyyina linnas, kata Allah, hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah bagi manusia. Itu asal dari kata zina. Dijadikan indah. Sesuatu yang dijadikan indah karena apa? Paham? Karena apa, Pak? Karena tidak indah. Iya. Karena sesuatu itu jelek, diperindah, jadi terlihat bagus. Maka sesungguhnya itu berbahaya. Itu qati'un anil masalihid diniyah, dapat memutus kemaslahatan agamamu. Hal tersebut yujibu ta'alluqal qalbi bid dunya, menjadikan hati tergantung kepada dunia dan menjadikan pikiran dan besitan di dalam hati terguncang karena itu. Kalau sudah pergi keluar, lihat orang yang naik mobil mewah, pakaian yang bagus,
dan indah, tampak ganteng, apalagi perempuan. Wah, luar biasa kalau kita pergi ya ke mall, pasar, luar biasa, terganggu hati kita dan tidak akan bersatu itu antara hati orang-orang yang biasa pergi ke tempat hiburan dengan orang yang ada di masjid, gak akan bersatu. Sama dengan penderitaan orang-orang yang kerja di bangunan dengan orang yang ada di kantoran. Beda. Dan tidak akan pernah berpikir penderitaan yang ada di sana dan orang yang menderita di bangunan dengan kenikmatan, kenyamanan yang ada di kantor itu. Sama dengan itu tidak akan bersatu. Karena itu, kamu kalau sudah istiqomah di masjid, tetapkan pandanganmu. Apa dalam kiasan kata-kata itu, Pak, ya kan? Dari mata turun ke hati. Jadi mata itu yang pertama yang menangkap, yang silau. Kemudian kata As-Sa'di di sini, itu yang membuat kacau pikiran, mengganggu dan menggoncangkan hati, serta menghilangkan dari hati tazulu minal qalbi ar-raghbata fil akhirah, menghilangkan dari hati keinginan, semangat, giroh menuju akhirat. Dan fa inna zinatad dunya taruqu lin-nadhir, perhiasan dunia itu membuat silau pandangan seseorang. Dia dapat menyihir akal dan menjadikan hati fayawfulul qalbu an dzikrillah, menjadikan hati manusia itu lalai dari berzikir kepada Allah dan lebih menerima kelezatan kehidupan dunia dan lebih mengedepankan keinginan syahwat. Waliyadzubillah kalau sudah begitu. Nah, ini yang diingatkan pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu hatinya telah dibersihkan. Orang yang sudah bersih seperti itu, kalau berpaling dari orang-orang yang istiqomah di masjid, bisa kacau pikirannya. Diingatkan oleh Allah, apalagi kita. Nah, ini dia. Apalagi kita. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Fayadi waktahu, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata As-Sa'di rahimahullahu taala, akan menyia-nyiakan waktunya. Menyia-nyiakan waktunya, sehingga kemudian dia karena melihat orang silau dengan kenikmatan dunia dan perhiasannya, dia kemudian mulai melirik dunia luar. Makanya sering kita katakan kepada anak-anak pondok itu, ya, jangan sering-sering keluar. Biasanya kalau ada bantuan dari luar yang itu diundang di gedung yang mewah, kita biasanya mengutus seseorang. Karena apa? Jangan sampai anak-anak pondok itu tahu dunia luar. Kalau sudah tahu dunia luar, bahaya. Dia nanti pulang nggak mau balik lagi ke pondok. Ini biasanya, dan itu memang faktanya demikian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan hanya mengikuti hawa nafsunya, dan adalah perkaranya itu semuanya furuto aidha'iyah mu'attilah, sia-sia dan hilang. Sebab apa? Dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai manusia agar digunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian manusia itu malah menjadi budak dunia,
dan melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah baginya. Ya. Orang-orang yang selalu mengejar dunia itu adalah orang-orang yang sudah dilalaikan hatinya oleh Allah. Ya. Ini kata As-Sa'di rahimahullahu taala, dallatil ayah ala anna alladhi yanbaghi ayyuta'a wa yakuna imaman linnas man imtala'a qalbuhu bimahabbatillah. Ini menjadi dalil bahwa hendaknya orang yang ditaati itu adalah orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, sehingga kemudian yang mengalir dari lisannya itu adalah mengingatkan manusia menuju peringatan-peringatan Allah dan mengikuti keridhaannya, tidak mengedepankan hawa nafsunya. Nah, karena orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya, kalau kemudian ditaati, ini akan membuat orang tersebut yang mentaati tersebut lalai, ya. Karena mentaatinya akan menarik orang untuk mencontoh dan mengikutinya, Antum melihat seorang misalnya penggemar sepak bola atau fan seorang artis, ya, artis yang sangat digemari, akan meniru gaya rambutnya, ya kan, gaya bicaranya, cara berpakaiannya. Ini kan bahaya kalau sudah begitu, padahal mereka adalah orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Sehingga apa kata Allah? Wa kana amruhu furta. Dan adalah perkara mereka merupakan perkara yang furut, yang sia-sia, yang akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan dan kerugian dunia dan akhirat. Kalau sudah begitu, impian dan contoh teladannya orang yang lalai kepada Allah sudah habis, sudah keimanannya terkikis, bahkan kecintaan kepada kebenaran dan kebaikan semakin hari semakin hilang. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang lalai sudah. Wal iyadu billah. Terakhir daripada ayat ini adalah Allah menyebutkan pagi dan petang. Ini kata As-Sa'di rahimahullahu taala menunjukkan dicintainya istihbabul dzikri wad du'a wal ibadah tarafayn nahar. Disukainya seseorang itu untuk banyak berzikir, banyak berdoa, beribadah di awal hari dan ujung petang. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini memuji perbuatan itu. Wa kullu fi'lin maddahallahu fa'ilahu, dan setiap perbuatan yang Allah puji pelakunya, ini menunjukkan dalla dzalika ala anna Allah yuhibbuh, bahwa Allah mencintainya. Dan ketika Allah mencintainya, maka itu berarti Allah memerintahkannya dan menjadikan seseorang semangat untuk menggapainya. Tiap pagi, makanya disukai dan dijanjikan pahala yang besar, ya. Siapa orang yang setiap pagi sholat subuh, kemudian duduk di masjid sampai waktu duha, diberi pahala oleh Allah seperti haji dan umroh. Haji dan umroh itu bukan hal yang mudah, loh, ya. Butuh biaya yang besar, persiapan. Bahkan orang yang sudah punya biaya takut untuk haji dan umroh. Di situ bisa kita dapatkan hanya duduk di masjid sampai waktu duha. Ini menunjukkan keutamaannya. Juga di waktu sore, malaikat tiap pagi dan sore itu bergantian menjaga, ngabsen. Jadi kalau asar
atau maghrib absen, nggak ada, dianggap ditulis sebagai orang yang lalai. Aduh, kalau orang sudah ditulis sebagai orang yang lalai, bahaya, ya, bahaya. Ini insya Allah beberapa kalimat daripada ayat ini. Ada pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apa hukum demo terhadap pimpinan atau pemerintah, mengkritiknya di depan umum, baik di media massa bahkan di mimbar-mimbar? Apakah ini dibenarkan di dalam syariat Islam? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Ini kalau bicara masalah di dalam syariat Islam, ya, demo itu tidak dibenarkan. Di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Mudaratnya baik secara keadaan itu jelas, ya. Demo itu mengganggu jalan, mengganggu orang lewat. Kita di sini aja, kalau kemudian ada arak-arakan, ya, acara entah kemantenan apa, terganggu sekali. Apalagi kita sedang susulan kematian, ya kan? Atau susulan orang yang sekarat, itu terganggu. Apa itu tidak dosa? Ya? Dan tidak pernah di dalam Islam itu kemudian menganjurkan orang untuk mengganggu orang lain. Bahkan apa? Imatatul adza anit thariq, bagian daripada syu'batul iman. Menyingkirkan gangguan di jalan itu bagian daripada iman. Loh, ini malah bukan nyingkirkan batu di jalan, dia yang jadi batunya. Nah, yang kedua adalah mengkritik pemimpin di depan umum. Nah, ini tidak benar, bukan bagian daripada Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, ya, menjelaskan bahwa apabila kamu melihat seorang tokoh atau pemimpin yang salah, tarik tangannya, beri nasihat dia 4 mata. Ini di dalam riwayat Imam Muslim. Tarik tangannya, beri nasihat dia dengan 4 mata. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, kalau dia tidak mau mendengar, ya Rasulullah, dan dia tetap zalim, bagaimana? Kata Rasul, berdoa kepada Allah, ya, mintakan ampunan kepadanya tentang pemimpin ini, dan mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala yang memutuskan. Dan ini adalah bagian daripada syarah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadayhi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu memperbaiki kemungkaran, apalagi seorang pemimpin, bukan di depan umum dia, tetapi apa? Dinasehati dengan baik. Ini jawabannya. Apalagi di mimbar-mimbar itu menampakkan kebodohannya. Seorang khotib, seorang ulama, ya, mereka terbawa oleh orang-orang jamaah Islamiyah, ya, jamaah Islamiyah atau Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah, Pak. Kalau tidak salah di Mesir ada dulu seorang, siapa itu yang pernah jadi presiden, Pak? Dia adalah orang yang biasanya di Timur Tengah itu kalau ada seorang dai gembar-gembor di masjid, ya, ngasih kritikan, ini manas-manasi rakyat,
supaya kudeta dan sebagainya, dia ditarik sama pemerintah biasanya, tarik dijadikan menteri, biasanya diem dia. Jadi apa berarti tujuannya? Dunia. Ketika dia sudah ditarik duduk di pemerintahan, diem, dia cep. Bahkan dia tergolong sebagai orang yang menyetujui program-program pemerintah yang sebelumnya diingkari. Ini pesan orang Madura, ya, cecak-cecak. Cecak-cecak. Kamu tidak korupsi karena kamu belum duduk di situ. Coba kamu kalau seandainya didudukkan di situ. Ya. Al-afu minkum, sebagai orang-orang yang PKS, ya, orang PKS misalnya, dia berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Mereka sendiri cerita ketika rapat di Dewan DPR, ya, rapat memutuskan suatu perkara, sudah diinstruksikan begini, ya, siapa yang kemudian memberikan pendapat, oke lah, diterima, tapi nanti ada waktu istirahat. Selesai istirahat, di setiap meja anggota dewan itu sudah ada amplopnya. Ada pendapat yang harus dipilih, kemudian ada apanya? Ada uangnya, harus setuju. Dia satu orang mau mengingkari itu tidak bisa. Nah, jadi seperti itu keadaannya. Nah, bagaimana kita memperbaiki negara kalau begitu? Tidak boleh demo, tidak boleh mengkritik. Bukan tidak boleh mengkritik. Siapa yang dia ada di atas, silahkan memperbaiki dengan mengkritik sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita sebagai rakyat, ya, sebagai tokoh agama, perbaiki umat dari sisi akidahnya, dari sisi akhlaknya, ya kan? Ajari rakyat itu mencintai pemimpinnya. Karena ini adalah bagian daripada tanda negara yang diberkahi, kata Nabi. Bagaimana ketika suatu negara rakyat mencintai pemimpinnya dan pemimpin mencintai rakyatnya, itulah negara yang diberkahi oleh Allah. Kalau sudah rakyat membenci pemimpinnya, pemimpin membenci rakyatnya, maka itu alamat negara itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang khatib mimbar Jumat membawa kemurkaan Allah bagi umat, ya. Yang kedua, apakah benar orang yang banyak bersalawat itu akan bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bertemu dengan Nabi secara langsung? Ini nggak ada dalilnya, ya, nggak ada dalilnya, ngawur itu, ya. Minimal sebelum wafatnya itu Allah kasih bertemu dengan Nabi. Ini namanya asma. Masih ingat asma, ya? Hah? Ingat tak? Penyakit asma ini, tahu tak? Asal mangap gitu. Nggak ada dalilnya. Kalau orang cuma ngomong, anak kecil ngomong kayak gini, anak kecil bisa. Tapi yang pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, itu Islam itu dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan asma, asal mangap, ya. Apakah benar pernyataan apa ini? Pernyataan ini Ustaz tidak benar, ya. Jadi jelas tidak benar. Ya, pernyataan ini dari sebagian dai, itu namanya dai Quraibidah, ya, yang membawa umat ke dalam neraka, ya, yang membawa umat ke dalam neraka. Tidak benar. Demikian insya Allah pertemuan malam ini, semoga bermanfaat. Dari Ikhwan ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup, ya? Benar, cukup. Ya, kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang bermanfaat
menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.